Peluang timnas Indonesia menang atas Australia semakin bertambah seiring bertambahnya daftar cedera pemain serius. Terbaru kiper andalan sekaligus kapten timnas Australia Matthew Ryan dikabarkan mengalami cedera. Ryan adalah sosok penting yang membuat Australia begitu kuat di lini pertahanan. Namun kini ia dikabarkan cedera dan kemungkinan absen saat di laga timnas Indonesia versus Australia pada Maret 2025 mendatang. Sejatinya belum ada kabar resmi dari pihak Australia maupun dari klub Matthew Ryan yakni RC Lens terkait cederanya tersebut. Hanya saja, dalam 2 laga terakhir Lens di Liga Prancis 2024-25, nama Ryan tak lagi masuk daftar pemain. Media-media di Prancis pun menyebut ada kemungkinan Ryan mengalami cedera. Hanya saja tak diketahui seberapa parah cedera kiper timnas Australia tersebut. Jika parah dan juga membutuhkan waktu hingga 1-2 bulan masa pemulihan, maka hal itu menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia. Sebab laga timnas Indonesia versus Australia akan berlangsung pada tanggal 20 Maret 2025, yakni di Allianz Stadium Sydney, Australia. Tak henti-hentinya badai cedera di kubu Australia. Kali ini sang kapten Australia Matthew Ryan harus menepi setelah 2 pertandingan tidak bermain di klubnya RC Lens. Bunyi laporan dari akun Instagram @turunminum Sabtu 22 Februari 25. Sebelumnya beberapa pemain andalan Australia pun sudah dikabarkan mengalami cedera. Sebut saja seperti Harry Souther, Alessandro Cirsati, Thomas Dang, Jordan Boss, Connor McCavel, Hussein Nyenggi, Nestori Irakunda, dan juga Riley Magri adalah nama-nama yang diragukan bisa tampil untuk laga melawan timnas Indonesia. Tentunya dengan banyaknya pemain Australia yang mengalami cedera seakan keberuntungan memihak kepada timnas Indonesia. Padahal pertemuan di matchday ke-7 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti merupakan laga penting untuk kedua tim. Pasalnya baik Australia dan juga timnas Indonesia tengah bersaing memperebutkan satu tempat di 2 posisi terbaik di grup C. Dengan finish 2 besar, maka tim tersebut berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu saat ini Australia menduduki peringkat kedua dengan 7 poin. Sementara timnas Indonesia, China, Arab Saudi dan juga Bahrain berada di bawah Australia dengan 6 poin. Jadi, kemenangan atas Australia akan membukakan Garuda finish 2 besar, menemani Jepang yang hampir pasti lolos via 2 peringkat terbaik. Kelvin Verdong diperkirakan akan menjadi bek tengah saat NEC Nijmegen melawan FC Twente pada lanjutan Eredivisie di Stadion de Grasveldste Enschede Minggu 23 Februari. Pelatih NEC Nijmegen Roger Meijer terpaksa melakukan perubahan posisi bermain saat bertandang ke FC Twente. Pasalnya banyak pemain NEC Nijmegen yang mengalami cedera, termasuk 2 bek tengah andalan Ivan Marquez dan juga Philip Sanders. Sanders mengalami cedera hamstring dan juga absen saat melawan Almere City pekan lalu. Sandler tidak bisa bermain beberapa pekan ke depan. Sementara Marquez mengalami cedera otot dan juga baru mengikuti latihan tim pada Jumat 21 Februari. Di samping itu, Forza NEC menyebut Kelvin Verdong akan berdua dengan Bram Nautic sebagai bek tengah saat melawan Twente. Duet itu akan dipilih Meijer jika Ivan Marquez tidak 100% pulih untuk bermain. Akibat cedera dan kasus yang meragukan, Meijer harus memikirkan susunan pemainnya. Di lini belakang, Bram Nautic dan Kelvin Verdong tampaknya akan menjadi pemain tengah jika Marquez tidak bisa bermain. Itu berarti Thomas Awijan akan menjadi bek kiri, tulis Forza NEC. Meskipun terbilang dadakan bermain sebagai bek tengah, Kelvin Verdong sudah terbiasa harus digeser posisinya. Musim ini, pemain 27 tahun itu sudah 2 kali bermain sebagai bek tengah. Terakhir saat melawan Willem II di Eredivisie pada 22 Desember yang lalu. Meski tidak terlalu tinggi untuk bermain sebagai bek tengah, yakni 174 cm, Verdong terbilang cukup tangguh bermain di posisi itu. Situs Transfermarkt mencatat, Verdong bermain sebagai bek tengah sebanyak 62 kali. Dia sukses mencetak 3 gol dan 2 assist di 62 pertandingan itu. Pertandingan FC Twente versus NEC Nijmegen akan berlangsung pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, yakni pada hari Minggu. Verdong akan menghadapi rekan setimnya di timnas Indonesia yakni Düsseldorf yang merupakan andalan pertahanan Twente. Pelatih Oxford United yakni Gary Rowett belum bisa menjamin calon pemain timnas Indonesia oleh Rummenigge akan dipasang sebagai starter saat melawan West Bromwich Albion di Championship. Pertandingan antara Oxford United melawan West Bromwich Albion digelar di kandang lawan The Hawthorn pada Sabtu 22 Februari 25 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Gary Rowett berbicara tentang peluang 2 pemain yakni Stanley Mills dan juga Ole Rummenigge untuk menjadi starter.
keduanya belum menjadi starter saat bergabung dengan Oxford United pada Januari yang lalu. Oleh Romeni sudah bermain dalam 4 pertandingan di Championship dengan total 49 menit bermain. Stanley Mills baru bermain dalam 2 pertandingan di Championship dengan total 49 menit bermain. Ole dan Mills dimainkan saat laga terakhir Oxford United melawan Portsmouth sebagai pemain pengganti. Saat laga melawan Portsmouth, Ole Romeni memberikan penampilan apik dengan mendapatkan peluang. Meskipun demikian, kedua pemain tersebut memiliki peluang untuk menjadi pemain inti saat melawan West Bromwich Albion. Karena berbagai alasan, sulit bagi mereka saat ini untuk masuk dan menjadi pemain inti atau benar-benar layak menjadi pemain inti ketika Anda benar-benar membangun kecepatan mereka karena berbagai alasan, kata Gary Rowett dilansir dari laman Oxford United. Seseorang bermain di liga dan budaya yang berbeda dan mencoba untuk terbiasa dengan intensitas divisi baru yang menurut saya merupakan tantangan tersendiri karena datang dari tempat seperti Belanda dan Stan jelas sudah lama absen. Tetapi yang ingin saya katakan adalah kami mungkin belum memberikan dampak yang cukup dari bangku cadangan. Mengukur dampak kami dari bangku cadangan belum cukup baik dan seperti yang kami inginkan, ujarnya. Ya, lebih lanjut, Rowett mempertimbangkan pemain yang tampil baik akan mendapatkan kesempatan. Yang dapat Anda katakan adalah bahwa para pemain yang datang pada hari Sabtu memberikan dampak positif. Kami mengubah formasi dan sistem beberapa kali untuk mencoba dan membantu itu, tetapi mereka tentu tidak akan merugikan diri mereka sendiri, ujar Gary Rowett. Jika Anda datang ke lapangan dan tidak tampil, maka Anda tidak memiliki alasan untuk datang ke kantor manajer dan mengatakan Anda ingin memulai. Tetapi jika Anda tampil baik dan kami tidak mencetak gol, maka tentu saja mereka akan ada dalam pikiran saya untuk akhir pekan ini, katanya. Ya, sementara itu di sepanjang karirnya sebelum membela Oxford United, Ole Romeni menghabiskan karirnya di Belanda. Ia pernah membela FC Emmen dan juga NEC Nijmegen. Pemain yang berposisi sebagai penyerang tersebut adalah jebolan Akademi NEC. Pemain timnas Indonesia Tom Haye ternyata mengikuti derby Liga 1 antara Persib versus Persija. Hal itu ia ungkapkan dalam podcast yang diunggah dalam YouTube-nya pada The Haye Way, Sabtu 22 Februari 2025. Tom Haye mengakui melihat tentang derby di Instagram pemain Persib Mark Locke. Saya melihat Instagram Mark Locke, juga video bagus tentang derby menjelang derby, kata Tom Haye. Di samping itu, pemain Almere City tersebut mengaku ingin lebih banyak mengikuti Liga 1 karena banyak rekan setim di timnas Indonesia bermain. Dan ada banyak hal yang bisa dimainkan karena saya semakin ingin mengikuti Liga lebih banyak karena banyak rekan satu tim di timnas yang tentunya bermain di Liga, ujar pemain 30 tahun itu. Dan ia senang melihat mereka melakukannya dengan baik. Dan saya juga penasaran dengan derby tersebut, ujarnya. Memang sebagian pemain timnas Indonesia bermain di Liga 1. Sebut saja seperti Rizky Ridho di Persija Jakarta, Egy Maulana Fikri Dewa United, dan lainnya. Tom Haye menilai derby Persib versus Persija Jakarta berjalan tak mengecewakan, di mana Persija yang awalnya unggul 2-0 bisa diimbangi oleh Persib dan laga berakhir dengan skor 2-2. Dan menurut saya tidak mengecewakan, saya sudah melihat untuk melihat gol-golnya, kata Tom Haye. Ya, lebih lanjut, pemain kelahiran Amsterdam tersebut menilai Liga 1 mengalami peningkatan. Menyenangkan mengikuti Liga karena seru sekali. Ada banyak pemain berkualitas. Saya pikir Liga membaik. Anda bisa melihatnya, kata Tom Haye. Apakah Jordi Wehrman, Dean James, dan juga Emil Aurero diperkenalkan PSSI sebagai calon pemain timnas Indonesia hari ini? Sebelum membahas kemungkinan 3 nama tersebut gabung timnas Indonesia, kita kulik dahulu peluang Chairo Ridowok membela timnas Indonesia. Menurut pengamat sepak bola tanah air yakni Roni Pangimanan atau Bung Ropan, peluang Chairo Ridowok untuk naturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI hanya 40%. Penyebabnya adalah berkas naturalisasi yang sulit untuk dilengkapi. Chairo Ridowok ingin sekali membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah menjalin kontak dengan Chairo Ridowok. Namun, ada yang belum terpenuhi. Salah satunya paperwork atau surat administrasi yang harus dicari lagi tentang kakek neneknya, kata Bung Ropan, sumber kanal YouTube Bung Ropan. Masih dalam informasi yang disampaikan Bung Ropan, PSSI akan mendatangkan pemain keturunan lain pada posisi gelandang bertahan menggantikan Chairo Ridowok. Dan hal senada juga disampaikan pengamat sepak bola tanah air yakni Haris Pardede. Ya, Bung Harpa atau sapaan akrab Haris Pardede mengatakan hari ini PSSI akan mengumumkan calon pemain naturalisasi baru di posisi gelandang bertahan. Alternatif kedua adalah didatangkannya pemain keturunan baru di posisi DM.
Cuma saya enggak mau spill biar yang punya wilayah atau PSSI yang umumkan dalam beberapa jam lagi. Yang pasti hari Sabtu, kata Bung Harpa sumber kanal YouTube Bung Harpa Sabtu 22 Februari. Sementara itu akun Instagram @nusantara.bellers pun melemparkan rumor tambahan. Mereka menampilkan foto Jordi Weherman dari Madura United, Dean James dari Go Ahead Eagles, dan juga Emil Audiro Mulyadi. Disinyalir, Jordi Weherman sebagai gelandang pertahan yang akan diproyeksikan menggantikan Jairo Ridowol. Sementara Dean James yang tengah mengemas 1 gol dan juga 2 assist di Eredivisie 2024-25, baru-baru ini mengaku tertarik membela timnas Indonesia. Kemudian bagaimana dengan Emil Audiro Mulyadi? Ya, seperti yang disampaikan oleh Bung Ropan, Emil Audiro Mulyadi diusahakan PSSI agar bisa membela timnas Indonesia pada Maret 2025. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.